Jika kita berbicara tentang radioterapi, maka kita tidak akan pernah bisa mengesampingkan apa itu fisika medis serta fisikawan medik. Dikutip dari laman avismi.org, fisika medis adalah cabang terapan ilmu fisika yang menggunakan prinsip, metode, dan filosofi fisika dalam praktik dan penelitian untuk pencegahan, diagnostik, dan pengobatan penyakit dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Sedangkan fisikawan medik adalah individu profesional yang mempraktikkan ilmu fisika medis tersebut. Kemudian apa tugas dan wewenang dari fisikawan medik itu sendiri? Dikutip dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2008, tugas pokok dari fisikawan medik adalah melakukan pelayanan fisika medis yang meliputi penyiapan pelayanan fisika medis, pelayanan keselamatan radiasi, pelayanan radiodiagnostik, dan pencitraan medis, kemudian pelayanan radioterapi, pelayanan kedokteran nuklir, pelaksanaan pembinaan teknis, dan monitoring serta evaluasi pelayanan fisika medis. Kemudian, fisika medis di Indonesia sendiri diatur oleh Peraturan Kementerian Kesehatan atau Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2015. Nah, kemudian pada kesempatan ini kami akan menguraikan apa yang dimaksud dengan radioterapi itu sendiri. Kemudian dalam radioterapi itu sendiri terdapat teleterapi atau external beam radioterapi dan brahiterapi. Kemudian akan membahas juga tentang treatment planning system atau TPS. Kemudian quality assurance QA dan quality control QC. Nah, kemudian apa sih peran dari physical medis itu sendiri? Baik, kita akan urai dengan sederhana dan sejelas mungkin. Yang pertama kita bahas tentang radioterapi, di mana radioterapi itu sendiri merupakan tindakan medis menggunakan radiasi pengion untuk mematikan sel kanker sebanyak mungkin dengan kerusakan pada sel normal sekecil mungkin. Kemudian kita akan membahas tentang radiasi pengion itu sendiri apa. Dikutip dari laman batan.go.id, radiasi adalah emisi dan propagasi atau perambatan energi melalui materi atau ruang dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau partikel. Berdasarkan sifatnya, radiasi itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu radiasi pengion dan radiasi non-pengion. Di mana radiasi pengion itu sendiri adalah radiasi yang dapat mengionisasi atau menyebabkan ionisasi, sedangkan pada radiasi non-pengion tidak dapat mengakibatkan ionisasi. Kemudian dapat dilihat di tabel atau grafik tersebut bahwa radiasi pengion itu dapat dibedakan menjadi radiasi elektromagnetik dan sinar partikel. Kemudian kembali lagi ke radioterapi. Dalam radioterapi, radiasi pengion tersebut dapat mematikan sel kanker. Nah, kenapa ada sel kanker? Sedikit saya uraikan tentang konsep tumbuhnya suatu kanker atau sel kanker. Sel-sel dalam tubuh manusia tumbuh dan membelah sebagai bagian dari siklus sel normal. Nukleus atau inti dari sel tersebut mengendalikan proses tersebut dalam setiap materi genetik yang disebut DNA. Ketika ada kerusakan dalam sel-sel normal tersebut, maka DNA akan merespon dengan memperbaiki sendiri atau memerintahkan sel-sel tersebut untuk mati atau musnah. Kemudian, namun pada sel kanker, bagian-bagian dari sel DNA yang menginstruksikan atau memberikan arahan sebagai pembelahan sel, pada bagian ini akan mencegah DNA memperbaiki dirinya sendiri atau memerintahkan sel untuk mati sehingga tidak dapat melakukan tersebut, sehingga DNA yang tidak diperbaiki menyebabkan sel tumbuh dan membelah secara tidak terkendali menjadi sel yang lebih rusak yang disebut sel kanker.
tumor terbentuk ketika sel-sel kanker berkembang biak dengan menggantikan sel-sel normal tersebut. Nah, kemudian sel tumor tersebut yang akan kita musnahkan atau kita matikan menggunakan radiasi pingion yang telah disebutkan di atas. Kemudian dalam radioterapi itu akan dibagi menjadi beberapa jenis atau beberapa metode, yaitu teleterapi dan brahiterapi. Teleterapi atau biasa disebut dengan external beam atau radiasi eksternal atau external beam radioterapi, disingkat EBT dan EBRT, itu sama semua. Dimana external beam radioterapi ini berarti dapat didefinisikan merupakan pengobatan radioterapi yang menggunakan sinar eksternal atau dari luar, sinar yang ditembak dari luar. Jadi treatment atau pengobatan yang dilakukan oleh sinar yang dari luar bagian tubuh itu yang disebut dengan external beam radioterapi atau teleterapi ini, dimana sumber dari teleterapi atau external beam radioterapi ini dapat berupa LINAC atau linear accelerator, kemudian kobalt 60, kemudian cesium 137 dengan energi bervariasi. Dalam pengobatan atau treatment radioterapi ini, metode atau teknik teleterapi ini merupakan yang digunakan pasien radioterapi lebih dari 90% dari pengobatan, sehingga yang 10% menggunakan brahiterapi, di mana rank energi yang diberikan itu bisa berupa 20 kilo elektron volt sampai 20 mega elektron volt, di mana kalau menggunakan linear accelerator atau LINAC itu dengan rank energi 4 sampai 25 mega elektron volt, sedangkan kobalt 60 1,25 mega elektron volt. Kemudian sebagai contoh, untuk linear accelerator atau LINAC itu mempunyai beberapa energi atau bermacam-macam energi seperti foton dengan berbagai macam energi, serta elektron dengan berbagai macam energi. Nah, sebagai contoh kita lihat LINAC yang terdapat di Rumah Sakit Kensaras Semarang. Di sana menggunakan LINAC dengan satu LINAC dengan multi energi elektron 5 mega elektron volt, 7 mega elektron volt, 8 mega elektron volt, 10 mega elektron volt, 12 mega elektron volt, dan 14 mega elektron volt, dan energi foton 6 mega volt. Sedangkan di LINAC 2-nya dia menggunakan single energi 6 mega volt. Namun pada LINAC yang ini sudah dilengkapi dengan multi lead collimator atau MLC, sehingga untuk penyinaran tidak perlu lagi membuat blok seperti yang belum menggunakan MLC. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang proses atau langkah-langkah yang dilakukan pada EBT atau external beam radioterapi. Yang pertama, pada pasien itu didiagnosis terlebih dahulu oleh dokter. Kemudian setelah dokter menyatakan ini harus di radioterapi atau di teleterapi, sehingga akan di scanner dulu dengan menggunakan CT simulator dengan data pasien. Kemudian akan dilakukan treatment planning atau TPS yang akan dilaksanakan atau dilakukan oleh fisikawan medik yang akan kita bahas di step selanjutnya. Kemudian setelah di treatment
planning atau di rencana pengobatan atau perawatan akan dibuat verifikasi data dengan simulator. Maksudnya akan disimulasi antara yang telah di planning tadi dan yang realnya di lapangannya harus sama. Kemudian setelah sudah sama, sudah benar, kita akan melakukan treatment atau penyiaran tersebut. Setelah penyiaran tersebut akan dilakukan verifikasi dan follow up kembali. Dalam setiap penyiaran maka akan dilakukan dengan dosis yang tidak sekaligus. Misalnya ada 60 gray, nggak langsung dikasih 60 gray, cuman dibuat beberapa fraksi. Mungkin bisa dibuat 30 fraksi menjadi 2 gray setiap penyinaran. Itu sudah standar dan yang harus dilakukan. Selanjutnya kita masuk ke brahiterapi. Brahiterapi itu sendiri merupakan kebalikan dari yang teleterapi, yaitu merupakan radiasi internal, yaitu radiasinya dilakukan di dalam tubuh pasien. Nah, apa saja sumber yang terjadi di brahiterapi yang dipakai brahiterapi? Dia berupa cesium 137, kemudian iridium 192, iodin 125, kemudian kobalt 60, kemudian untuk rank energinya dia berupa low dosis rate atau LDR, yaitu berkisar antara 0,4 sampai 2 gray per jam, kemudian medium dose rate atau MDR 2 sampai 12 gray per jam, kemudian high dose rate atau HDR itu lebih dari 12 gray per jam begitu. Selanjutnya brahiterapi mempunyai dua tipe, yaitu yang pertama sumber radionuklida akan ditempatkan di dekat dengan sel tumor atau kankernya dengan dosis yang tinggi. Kemudian setelah beberapa waktu kemudian dikeluarkan kembali. Sedangkan yang kedua yaitu sumber radionuklidanya akan ditanam di dalam tubuh pasien di dekat tumor tersebut dengan radiasi yang cukup rendah begitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang TPS atau Treatment Planning System. TPS itu sendiri merupakan sebuah rencana dari penyinaran atau rencana radiasi yang akan dilakukan terhadap pasien, di mana TPS itu sepenuhnya dilakukan oleh seorang fisikawan medik. Di mana dalam proses pembuatan TPS atau Treatment Planning System itu fisikawan medik akan mempertimbangkan semua organ yang akan terpapar oleh sinar radiasi, di mana mempertimbangkan organ etris, kemudian target atau tumor tersebut, di mana fisikawan medis akan membuat sebuah planning atau yang disebut dengan PTV atau planning target volume, yang di dalam terdapat GTV dan CTV, di mana GTV adalah gross tumor volume dan CTV adalah clinical target volume, di mana fisikawan medik juga melakukan countoring terhadap OAR atau organ etris supaya OAR dapat terlindungi oleh sinar radiasi tersebut. Jadi intinya seperti itu untuk treatment planning system, di mana semua tindakan yang dilakukan pada treatment planning system oleh fisikawan medik akan mendapat atau dikonsultasikan terhadap dokter onkologinya, sehingga setelah berkonsultasi dengan dokter onkologinya maka akan dibuat keputusan oleh dokter tersebut mengenai dosis dan sebagainya. Baik, kemudian selanjutnya adalah quality assurance dan quality control, di mana kedua
bagian ini dilakukan oleh seorang fisikawan medis atau fisikawan medik semua, di mana quality assurance atau QA adalah semua tindakan terencana dan sistematis yang diperlukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa suatu produk atau jasa akan memenuhi persyaratan yang diberikan dengan kualitas tertentu, di mana quality assurance tersebut meliputi prosedur, kemudian aktivitas, tindakan, serta sumber daya manusia. Kemudian pengertian dari quality control atau QC sendiri merupakan proses pengukuran kinerja secara langsung membandingkan dengan standar yang ada dan tindakan yang diperlukan untuk menjaga atau mendapatkan kembali kesesuaian dengan standar. Sehingga quality assurance dalam radioterapi merupakan semua proses yang memastikan konsistensi dan keamanan dari pemberian dosis radiasi. Bercontoh, dosis ke tumor maksimal, dosis minimal pada jaringan normal, kemudian pemantauan kondisi pasien selama penyinaran, serta paparan radiasi yang minimal mungkin terhadap personil tersebut. Jadi quality control itu merupakan bagian dari quality assurance, di mana quality control tersebut dilaksanakan atau dilakukan oleh seorang fisikawan medik dalam radioterapi. Dalam kasus tertentu, quality control dilakukan pada setiap harian, juga dilakukan pada bulanan. Oke, sehingga kita dapat tarik kesimpulan bahwa radiasi merupakan proses atau teknik untuk mematikan sebuah kanker dengan radiasi penion, sedangkan teleterapi dan brahiterapi merupakan bagian atau teknik dari radioterapi. Kemudian quality assurance dan quality control dilakukan oleh seorang fisikawan medik, serta treatment planning system atau TPS mutlak dilakukan oleh seorang fisikawan medik dengan konsultasi terhadap dokter onkologi mengenai dosis, distribusi dosis atau grafik PDD, dan sebagainya gitu. Jadi mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Pribadi masih belajar, mungkin jika ada kekurangan bisa dikoreksi oleh Bapak.